Amu Haji, salah satu kisah dari manusia unik di dunia yang mengharukan terjadi pada seorang pria bernama Amu Haji yang dijuluki sebagai manusia terkotor dari Iran. Beberapa waktu lalu dunia dikejutkan dengan meninggalnya pria terkotor di dunia. Disebut manusia terkotor di dunia karena pria ini tidak mandi-mandi selama lebih dari setengah abad. Menurut laporan, pria ini meninggal sendirian tanpa pasangan di tempat tinggalnya di desa Degja, bagian selatan provinsi Fars, Iran. Sebuah laporan menjelaskan kalau pria Iran ini tidak mau mandi karena dia takut sakit. Masyarakat desa yang tinggal di sekitar Amu Haji selalu berupaya untuk membersihkan tubuh Amu Haji. Namun pria tersebut selalu menolaknya. Meski begitu, beberapa bulan lalu penduduk desa berhasil mengajaknya mandi untuk membersihkan diri. Setelah lama tidak merasakan air pada tubuhnya, kondisi pria ini semakin memburuk, kemudian sakit dan meninggal dunia. Menurut laporan, pria Iran satu ini di masa mudanya pernah mengalami kejadian yang sangat emosional, sehingga dia mengucilkan diri sendiri dari keramaian. Dirinya selalu kabur kalau bertemu orang yang akan memandikannya karena dia meyakini kebersihan itu membuatnya sakit. Selain itu, dia juga minum air sebanyak 5 liter sehari dari sebuah kaleng bekas. Dikatakan jika makanan favorit pria terkotor di dunia ini adalah landak. Tidak hanya itu, pria ini juga memakan daging busuk dari binatang yang sudah mati cukup lama. Meskipun banyak yang memberinya makan, tapi dia tetap tidak mau menerimanya dan akan selalu marah jika ada orang yang memberinya makanan dan minuman bersih. Selain itu, pria terkotor ini juga merokok dengan pipa rokok yang sudah dipenuhi dengan kotoran hewan. Satu hal yang unik dari pria ini adalah dia selalu memakai helm yang ia gunakan untuk melawan cuaca dingin. Karena tidak memiliki tempat tinggal, pria terkotor ini memiliki 2 tempat favorit, yaitu di ilang kubur dan bangunan yang orang bikin untuknya. Untuk mencukur rambutnya, pria satu ini selalu membakarnya agar tidak terlalu panjang. Dong Yahui dan temannya. 3 orang pemuda dari China, yakni Dong Yahui dan juga Wei Deyu dan Zhang Yuanhua, menjadi orang pertama yang menaklukkan tembok besar China yang mereka lakukan tahun 1984. Dikatakan jika ekspedisi 3 pemuda ini berhasil mencatatkan nama mereka dalam rekor dunia. Perjalanan Dong Yahui dan kedua rekannya ini dimulai dari Laolungtu atau biasa disebut Old Dragon Head di Shanghai Pass. Dalam ekspedisi tersebut mereka melewati provinsi Hebei dan wilayah China yang membentang luas dengan perjalanan di sepanjang tembok besar China. 3 pemuda ini berhasil menaklukkan tembok besar dan terpanjang di dunia dengan waktu 17 bulan dengan jarak tempuh 8.850 km. Dari hasil wawancara, Dong Yahui mengatakan ekspedisi menaklukkan tembok besar China ini menjadi pengalaman paling menakjubkan dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tembok besar China sendiri dibangun tahun 770 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah, tiap dinasti menambahkan panjang temboknya untuk melindungi wilayahnya hingga terhenti di abad ke-17. Saat itu, panjang tembok ini sudah mencapai 21.000 km yang melintasi 5 provinsi, 97 prefektur, dan 404 kabupaten. Seiring berjalannya waktu, banyak bagian tembok besar China yang rusak yang disebabkan oleh peperangan atau vandalisme. Seperti kata komunis menguasai China di tahun 1940-an dan revolusi kebudayaan tahun 1960-an. Dikatakan jika perjalanan melintasi tembok besar China ini berhasil mengubah hidup ketiganya. Dong dan kedua temannya menghabiskan lebih dari 1 tahun untuk menaklukkan tembok besar China. Selain itu, ia juga menceritakan bagaimana ia dan rekannya melewati panasnya musim panas dan dinginnya salju di musim dingin di sepanjang bangunan tembok. Tepatnya pada bulan Mei 1984, banyak rumor yang beredar kalau tembok besar China bisa dilihat dari luar angkasa. Bangunan yang dibangun sejak 2.500 tahun lalu ini membuat Dong penasaran dengan sejarahnya. Karena penasaran inilah Dong membuat perencanaan dan persiapan selama 2 tahun untuk melakukan ekspedisi menaklukkan tembok besar China. Ketika memulai perjalanannya, Dong dan temannya tidak menggunakan peta atau petunjuk arah lain. Mereka hanya mengikuti bangunan tembok besar China yang membentang sangat jauh.
Perjalanan Dong menyusuri tembok besar China yang awalnya bermula dari rasa penasaran telah berubah menjadi perjalanan jiwa. Perjalanan yang mengubah hidup Dong yang menjadikannya ahli pemerhati tembok besar China sekaligus menerbitkan sebuah buku berjudul Ming Dynasty Great Wall Expedition. Kemudian di tahun 2014 silam, Dong mendirikan sebuah organisasi bernama Great Wall Society. Tujuannya adalah untuk memelihara tembok besar China sekaligus mengedukasi kepada masyarakat untuk menjaga peninggalan mahakarya tersebut. Namun sayangnya, ekspedisi yang dilakukan Dong bersama temannya seakan hanya jadi pengalaman dan pembelajaran bagi Dong saja. Saat ini, tembok besar China telah mengalami banyak sekali kerusakan. Dalam penelitian Great Wall Society, tercatat hanya 8,2% struktur bangunan tembok besar China yang masih baik. Setelah diselidiki, rupanya di zaman dulu banyak masyarakat China yang menggerogoti tembok besar China untuk dijadikan bahan bangunan mereka. Saat ini, Dong berfokus untuk memelihara tembok besar China dan tidak henti-hentinya menyebarkan informasi serta meminta pemerintah China untuk terus merawat tembok besar China. Bangunan yang dibangun selama 3 dinasti ini merupakan tembok raksasa buatan manusia yang terpanjang di dunia. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima, pada dasarnya tembok besar China dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun sebagian besar berupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Tembok besar China merupakan salah satu warisan peradaban termasyhur di dunia yang awalnya dibangun sebagai bangunan untuk melindungi negara dari serangan musuh. Bangunan tembok ini memiliki tinggi 8 meter, lebar bagian atas 5 meter, dan bagian lebar bawahnya 8 meter. Selain itu, setiap 180 hingga 270 meter juga terdapat menara pengintai yang memiliki tinggi sekitar 12 meter. Badrin Novoratpong. Beberapa waktu lalu ada sebuah kisah dari sepasang orang tua yang ingin mengawetkan tubuh mereka untuk bisa bertemu dengan anaknya. Hal ini ingin mereka lakukan karena jenazah dari sang buah hati juga dibekukan sesaat setelah meninggal dunia. Badrin Novoratpong dari Bangkok, Thailand adalah orang termuda di dunia yang diawetkan jenazahnya menggunakan teknologi synchronic atau pembekuan tubuh. Dikatakan jika Badrin meninggal dunia sebelum merayakan ulang tahun yang ketiga. Menurut laporan, Badrin menderita kanker otak yang langka dan akhirnya merenggut nyawanya. Namun sebelum ia wafat, kedua orang tuanya berprofesi sebagai insinyur medis memutuskan untuk membekukan otaknya dengan harapan suatu hari dapat membawa gadis cilik tersebut kembali ke kehidupan. Teknologi cryonik ini dilakukan dengan cara membekukan tubuh atau hanya otak sesaat setelah meninggal dunia untuk pengawetan. Harapan kedua orang tua Badrin melakukan ini adalah di masa mendatang kemajuan ilmu medis ini bisa menciptakan tubuh baru dari seseorang atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Selain Badrin, pasangan suami istri ini masih memiliki 3 orang anak lainnya. Pada awalnya, keluarga mereka berjuang menerima ide untuk mengawetkan otak Badrin. Namun, ketika kondisinya semakin memburuk, mereka pun akhirnya berubah pikiran. Pihak keluarga memilih organisasi Alcor di Arizona, Amerika Serikat untuk membantu pembekuan otak Badrin. Tim dari Alcor kemudian terbang ke Bangkok untuk mengawasi pembekuan tubuh Badrin. Begitu Badrin dinyatakan meninggal dunia, mereka memulai proses pembekuan pada otaknya. Proses yang dinamakan cryoprotection ini dilakukan dengan cara mengganti cairan tubuh dengan zat untuk membekukan, sehingga tubuh akan membeku tanpa merusak otot dan jaringan tubuh lainnya. Setelah proses berjalan lancar, jenazah Badrin pun dibawa ke Arizona dengan peti yang telah dirancang khusus. Di lokasi ini, otak Badrin akan dikeluarkan dari tubuh dan diawetkan pada suhu 196 derajat Celcius. Pihak keluarga Badrin meyakini bahwa mereka telah mengawetkan kepribadian dan pemikiran anaknya tersebut ke dalam otaknya. Bahkan ketika meninggal dunia, orang tua Badrin ingin membekukan jenazah mereka juga. Hal ini karena mereka yakin bisa bertemu kembali dengan putrinya, meskipun harapan itu sangatlah kecil.
Dikatakan jika kedua orang tua Madeline mengumpulkan foto-fotonya, sehingga bila suatu saat Madeline kembali hidup, mereka masih memiliki kenangan akan kehidupannya.